saya instruksikan kepada rekan-rekan dan himbau kepada rekan-rekan semaksimal mungkin menurunkan, mengikut sertakan seluruh anggotanya dalam aksi tanggal 15 Juli besok. Dan saya perlu ingatkan bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita kelak. Selamat siang kawan-kawan, kita ketemu lagi di Azim Talk, channel Bicaralah Buruh. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Mas Bambang Santoso, Ketua Umum PP SPAI FSPMI. Mas Bambang, apa kabarnya? Terima kasih Bung Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik. Mas Bambang, kayaknya lagi kunjungan di Surabaya ya, di Jawa Timur. Iya, kebetulan hari ini ada kegiatan musyawarah cabang untuk di wilayah Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Luar biasa. Sukses selalu memimpin PP SPAI. Mas Bambang, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan revisi Undang-Undang P3. Tanggapan Anda seperti apa ketika undang-undang ini menjadi pintu masuk untuk dibahas kembali Omnibus Law? Ya, baik, terima kasih. Tanggapan saya selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menyampaikan bahwa Undang-Undang P3 tersebut adalah merupakan undang-undang akal-akalan yang dibuat oleh DPR RI. Sebagaimana kita tahu, undang-undang ini adalah sebagai pintu masuk tata cara untuk membuat undang-undang secara keseluruhan. Ya. Dan lebih pasti lagi, undang-undang P3 saat ini yang diubah tersebut hanya sebatas untuk mengakomodir pemberlakuan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law. Jadi saya menganggap bahwa DPR RI, ya kan, demi kepentingan konglomerat, demi kepentingan kapitalis, dia dengan sebegitu cepatnya membuat perubahan terhadap Undang-Undang P3 ini. Yang mana kalau kita melihat tambak luasnya adalah secara umum undang-undang lainnya akan berimbas, bukan hanya Omnibus Law. Jadi saya berpikir bahwa saat ini DPR RI terkesan bukanlah representatif dari rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Begitu, Bung Azim. Baik, sejauh ini dampak seperti apa yang sudah dirasakan oleh kawan-kawan serikat pekerja yang Anda pimpin terkait diberlakukannya Omnibus Law di kalangan buruh? Baik, kami sangat merasakan, khususnya kami di Serikat Pekerja Aneka Industri, sangat merasakan apa dampak negatif terkait dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law. Karena dimanapun pengusaha itu memaksakan, ya kan, boleh dibilang sekarang ini menghanguskan seluruh karyawan tetap yang ada di dalam satu perusahaan untuk kemudian dipekerjakan kembali menjadi karyawan outsourcing, alidaya. Alidaya. Iya, dan kami sudah berusaha untuk hal tersebut mencegahnya melalui mediasi, melalui pengadilan hubungan industrial. Tetapi apa? Semua birokrat, eksekutif, yudikatif, semua mengacu kepada Undang-Undang Omnibus Law. Anda bayangkan, saat ini ada namanya PT Strikeway Primex. Dia itu produksinya adalah bingkai, frame. Dan ini adalah ekspor. Karena ada persoalan yang kita tidak tahu sebagai karyawan, tiba-tiba dia menutup perusahaannya. Dan memberikan kompensasi sebesar 0,5 kali ketentuan berdasarkan Omnibus Law. Nah, perusahaan itu tutup sementara, tapi tidak tutup perusahaan utama PT-nya. Anda bayangkan, sebegitu mudahnya, ya kan,
pengusaha menutup perusahaan dan membayarkan pekerjanya sesuai dengan ketentuan Omnibus Law. Itu dampak yang paling jelas. Saat ini COVID sudah tidak ada. Terakhir pun dia masih melakukan produksi. Dan jadi menurut saya dampaknya sangat jelas dan ini terjadi di beberapa perusahaan di bawah anggota SPAI. Ya kan? Perusahaan, pengusaha hitam mengakali apa yang pemberlakuan ada di dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Gitu. Baik. Kita ketahui bersama tanggal 15 Juli nanti gitu kan, dari DPP sudah mengeluarkan instruksi untuk melakukan aksi besar-besaran menolak revisi Undang-Undang P3 dan juga rencana dilanjutkannya pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah kawan-kawan di SPAI, FSPMI juga akan terlibat dalam aksi besar ini? Baik, kami pasti akan terlibat dengan aksi tanggal 15 Juni besok. Karena itu jelas, itu adalah instruksi DPP. Ya, yang harus kami taati dan pada saat kesempatan ini pun kami menginstruksikan kepada seluruh anggota SPAI, khususnya yang berada di wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Jakarta, dan juga Tangerang, Bogor, untuk sama-sama melakukan aksi secara nasional di gedung DPR RI pada tanggal 15 Juni besok. Dan kami juga menginstruksikan kepada seluruh teman-teman Serikat Pekerja Aneka Industri yang berada di luar yang tadi saya sebutkan untuk melakukan aksi secara bersama pada tanggal 15 di kantor-kantor gubernur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kesempatan ini juga kami berharap Partai Buruh selaku yang mewakili buruh saat ini untuk berperan aktif dalam menggagalkan rencana undang-undang perubahan undang-undang P3 maupun Omnibus Law nanti. Mas Bambang, seandainya nanti pada saat tinggal 15 Juni Anda bertemu dengan Presiden Jokowi ataupun diterima oleh perwakilan DPR RI, apa yang akan Anda sampaikan? Ya, yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hentikan rencana perubahan Undang-Undang P3. Karena itu kebetulan saya seorang juga aktivis yang bergerak di bidang hukum. Jadi menurut saya itu akan berdampak luas bukan hanya kepada Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 2020. Tetapi juga terhadap undang-undang yang lainnya. Apakah itu undang-undang PRT, apakah itu undang-undang tenaga kerja asing, dan lain sebagainya. Maka kami meminta untuk segera menghentikan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kami minta adalah batalkan undang-undang Omnibus Law. Atau minimal keluarkan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Itu. Baik. Terakhir, Mas Bambang. Siap. Pesan Anda untuk kawan-kawan di Jakarta dan sekitarnya tanggal 15 nanti, apakah harus tumpah ruah atau seperti apa? Ya, saya instruksikan kepada rekan-rekan dan himbau kepada rekan-rekan untuk khususnya wilayah DKI Jakarta untuk semaksimal mungkin mengikutsertakan seluruh anggotanya dalam aksi tanggal 15 Juli besok. Dan saya perlu ingatkan bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita kelak. Itu, Bung. Baik, Mas Bambang, terima kasih atas waktunya. Sukses dengan agendanya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita perjuangkan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, Mas Bambang. Amin, amin. Terima kasih. Salam semua bagi teman-teman Ajim Talk. Sukses selalu. Baik. Baik, terima kasih. Demikian tadi perbincangan yang kita bahas bersama dengan Ketua Umum PP SPAI FSPMI Bambang Santoso.